Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang radiobiologi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang beberapa hal terkait dengan mata kuliah terdahulu tentang dosimetrik dan radiobiologi. Ada beberapa parameter yang sudah saya berikan kepada saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum saya melanjutkan mata kuliah kita, saya akan sedikit mereview. Saya akan bertanya pada saudara-saudara sekalian tentang materi yang sudah saya berikan. Yang pertama, kemarin saya membahas tentang sel kronogenik. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Oke, apa Mas sel kronogenik? Sel kronogenik adalah sel yang dapat berkembang biak tanpa batas waktu yang menjadi koloni besar dari satu sel. Oke, sel kronogenik ini adalah menjadi kasus banyak yang dibahas ya dalam beberapa penelitian tentang radiobiologi ini, karena yang kita akan bahas itu akan mengacu pada sebuah penyakit atau sebuah disease pada manusia, pada mamalia, yang akan sering kita gunakan nanti istilah-istilah ini dalam terutama pada pengertian sel dan sebagainya. Oke, pertanyaan kedua, di dalam mata kuliah ini itu secara spesifik akan dibahas tentang sel. Nah, ada pertumbuhan sel yang tidak normal dan ada pertumbuhan sel yang normal. Kalau yang normal oke lah, di dalam kehidupan kita sering mendengarnya. Nah, sekarang dalam kehidupan yang tidak normal itu ada dua jenis. Yang pertama kita sebut sebagai tumor, yang kedua kita sebut sebagai kanker. Oke, siapa yang bisa membedakan antara keduanya? Oke, silakan. Jadi kalau tumor itu dia pertumbuhannya kan pertumbuhan jaringan abnormal, tapi dia itu nggak menyerang sekitar, jadi cuma tumbuh doang. Terus kalau yang cancer itu sama-sama abnormal juga, tapi dia tuh menyerang dan merusak sekitar juga gitu. Oke, terima kasih jawabannya, excellent. Oke, nah pada pertemuan ini saya akan mencoba menerangkan kepada saudara-saudara sekalian tentang kelangsungan hidup sel pada bagian bahu terbuka. Jadi secara fisis, sel yang diradiasi itu memiliki karakteristik yang sangat unik, dan orang-orang fisika menggunakan instrumen fisika untuk memanipulasi, untuk mengetahui secara detail apa itu, bagaimana tingkat keganasan, terus kemudian pada step mana dan bagaimana pada selnya itu. Apalagi yang terdiagnosis misalkan tumor, cancer atau yang lain. Oke. Orang fisika kemudian menyebutnya adalah kurva. Kurvanya apa? Kita sebut sebagai kurva kelangsungan hidup, atau biasa juga disebut sebagai SF. Apa itu SF? Survival fraction. Inilah yang kemudian menggambarkan kepada kita nanti bagian mana atau berada pada level mana keganasan, tumor atau kanker seseorang yang diderita oleh seseorang. Oke. Sebelum ke sana, saya perlu memberikan gambaran kepada saudara-saudara sekalian tentang bagaimana habitnya. Di slide saya ini memberikan gambaran kepada kita tentang dua keadaan. Yang pertama adalah A. Jadi ada grafik survival fraction-nya sebagai sumbu F, dan sumbu X-nya adalah dosnya. Satuan dos apa? Grade. Satuan dos adalah grade. Nah, ada dua keadaan. Apa itu? Biasanya kita menggunakan, atau orang-orang medical treatment di rumah sakit itu menggunakan dua keadaan. Yang pertama menggunakan LET yang tinggi, high LET. Yang kedua menggunakan low LET, linear energy transfer. Yang pertama kondisinya A ini, seperti di grafik. Ini kondisi A. Ini untuk apa? Untuk high LET. Tetapi untuk yang low LET memiliki sedikit berbeda. Misalkan grafiknya dari tempat yang sama, tetapi tidak linear lah, direct seperti ini, tetapi dia modelnya seperti ini. Nah, dalam kondisi ini, ya ini yang kondisi B, ya,
Ini A, ini yang B. Perhatikan, ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama, yang ini kita sebut sebagai daerah linier. Yang di sini kita sebut sebagai bahu. Apa? Bahu. Daerah linier dan daerah bahu. Nah, kalau kita interpolasi, misalkan dalam kondisi LET yang rendah ini, dia akan menghasilkan nilai N. Ekstrapolasi, bagian garis yang lurus ini pada bagian bahu ini kembali ke aksesnya, itu akan kita definisikan sebagai angka ekstrapolasi. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, pada daerah khusus pada daerah bahu ini, kita akan mendapatkan slope tersendiri. Jadi bagian linear ini kita akan mendapatkan sendiri, tetapi tidak banyak kita gunakan di bagian sini. Tapi yang paling penting untuk low LET atau daerah linear energi transfer pada kondisi yang energi yang rendah, ini memiliki kasus spesifik yang kita sebut sebagai bahu. Yang ini kemiringannya kita sebut sebagai slope, besarnya adalah DO. Nah, DO ini kita definisikan apa? Dapat kita gunakan untuk mengkarakterisasi radiosensitivitas di daerah linear, ya, dosis tinggi. Jadi khususnya sekali lagi, daerah linear tinggi, yang linear ini kebanyakan, dan ini khusus untuk daerah dosis tinggi atau kurva untuk dosis yang tinggi. Tetapi untuk yang memiliki bahu kebanyakan adalah low LET. Nah, sekarang mari kita lihat secara spesifik pada daerah bahu ini, pada daerah bahu di kurva ini. Jadi di bagian ini proporsi sel yang diradiasi misalkan, yang terbunuh oleh dosis itu diberikan meningkat dengan dosis yang diberikan. Jadi dia dosisnya sel yang terbunuh itu seharusnya dia meningkat seiring dengan meningkatnya dosis yang diberikan, sehingga menimbulkan dua interpretasi. Yang pertama, pada kondisi di bahu ini, kematian sel itu dihasilkan dari mana? Dari akumulasi peristiwa yang secara individual tidak mampu membunuh sel, tetapi menjadi mematikan ketika ditambahkan bersama model target. Nah, saudara harus kemudian melihat hubungan antara material dengan apa? Radiasi. Dengan radiasi. Saudara harus kembali melihat ini, bahwa ketika radiasi diberikan, kemudian ada material yang ditarget, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, pada kasus ini materialnya adalah sel kanker yang hidup, maka akan terjadi namanya efek, efeknya. Saudara tentu pernah belajar tentang apa korelasi antara radiasi dengan material. Saudara masih ingat ya, ada namanya apa? Kalau ada radiasi yang datang pada material, kemungkinan akan diapakan? Diabsorb. Kemudian yang kedua akan diapakan? Akan dipantulkan. Yang ketiga akan ditransmisikan. Nah, ini menjadi bagian penting bagaimana nanti kita mendapatkan kurva ini, atau misalkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk mendeteksi berapa sel yang hidup dan berapa sel yang mati. Itu interpretasi pertama. Interpretasi kedua, lesi atau jaringan individual itu dapat diperbaiki, tetapi menjadi tidak dapat diperbaiki dan membunuh sel yang lain jika efisiensi mekanisme perbaikan enzimatik berkurang dengan jumlah lesi, dan oleh karena itu dosisnya perlu memberikan perbaikan. Contoh, orang medikal, orang fisikawan medis dan dokter itu selalu mereka berkontribusi terhadap penanganan pasien, baik yang kena tumor maupun yang kanker, itu dalam penentuan dosis yang diberikan. Jadi
dosis itu diberikan oleh seorang dokter yang memberikan. Yang melakukan itu adalah fisikawan medis. Mereka ini bekerja sama dan selalu berkoordinasi masalah pasien. Selalu begitu. Tidak bisa seorang fisikawan medis hanya mengambil atau melaksanakan radiasi tanpa perhitungan. Begitupun dokter tidak bisa memberikan resep kepada pasien tanpa berbicara atau bertanya kepada fisikawan medis. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai calon fisikawan medis? Yang pertama, saudara harus menghitung berapa dosis. Bukan hanya dosis, nanti kira-kira interpretasi selnya yang hidup dan yang mati itu seperti apa. Dengan cara apa? Sekali lagi kita melihat kurva yang dihasilkan. Nah, kurva ini kita sebut sebagai model linear kuadrat. Apa? Model linear kuadrat atau model dua komponen. Biasanya juga bisa disebut sebagai demikian. Apa itu? Yang perlu saudara pahami bahwa model ini, grafik ini, secara spesifik orang-orang fisika, orang-orang saintik maupun orang teknik menggunakan grafik-grafik model seperti ini. Model kuadrat linear ini sudah mengalami evolusi. Formulasinya sedikit berubah dengan tergantung bagaimana, untuk apa, ya, tujuannya bagaimana dan untuk apa. Nah, kaitannya dengan model linear kuadrat dengan sel atau survival fractionnya tadi itu bisa kita gabungkan dengan menggunakan teori target. Ya, itu saudara sudah dapatkan di mata kuliah harusnya di fisika zat padat. Syaratnya minimal ada 3. Yang pertama itu adalah jaringan yang bertanggung jawab untuk inaktifikasi sel hasil dari interaksi suplesi. Jadi lesi-lesi atau jaringan-jaringan yang diberi radiasi itu mengalami inaktivasi sel. Dari mana hasilnya? Dari interaksi suplesi. Jadi misalkan ini ada jaringan pertama, ini jaringan kedua, ini jaringan ketiga. Oke ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini ada radiasi yang datang ke material. Anggaplah ini sekali lagi lesi dengan beberapa suplesinya. Antara lesi dengan lesi yang lain, lesi suplesi dengan suplesi yang lain, itu mereka saling terhubung, antara satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya ada di sini interaksi. Ada interaksi. Seperti yang saya katakan tadi itu, setiap radiasi yang datang pada material pasti terdapat efeknya. Efeknya dari mana? Dari interaksi antara radiasi dengan materi. Materinya di sini adalah jaringan. Nah, di sini disyaratkan untuk model linear kuadrat ini setidaknya memiliki 2 suplesi ya, untuk inaktivasi sel. Ya, jadi minimal bisa digunakan model ini ketika memiliki setidaknya suplesi, 2 suplesi, harus minimal 2. Syarat yang ketiga, suplesi itu dapat dihasilkan oleh lewatnya 1 atau 2 jalur radiasi. Misal, ini radiasi datang, sekali lagi seperti yang kita bahas tadi, kemungkinan pertama pasti ada yang diabsorb. Jadi dia datang ke sini, ada yang diabsorb. Di sini tidak hanya berhenti di sini, tapi dia berpengaruh pada lesi yang selanjutnya atau suplesi selanjutnya. Itu berpengaruh lagi pada suplesi selanjutnya. Minimal ada 1 atau 2 jalur radiasi yang masuk ke dalam suplesi ini. Jadi kadang ada yang diabsorb nih. Kemudian seperti yang saya sampaikan ini, ada yang diteruskan ini. Tetapi kemungkinan juga pas waktu kedatang suplesi awal bisa dia dipantulkan. Nah, ini syarat yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan model atau linear kuadrat ini untuk mendeteksi berapa survival fraksi pada sel yang kita deteksi. Nah, sekarang dari interaksi antara radiasi
dengan sublesi, dengan lesi yang ada tadi ini menimbulkan inaksifasi sel. Inaksifasi sel. Ya, ini adalah efek. Ini adalah efek. Nah, efek ini kemudian orang-orang biologi, orang-orang kedokteran menyebutnya sebagai salah satu kerusakan DNA. Ada kerusakan DNA. Artinya apa? Kalau sudah terjadi kerusakan DNA, lesi itu tidak akan bisa diperbaiki kembali. Sekali lagi, kalau DNA itu rusak, itu tidak bisa diperbaiki kembali. Makanya kenapa pentingnya simulasi dosis, baik secara manual, perhitungan, dikonter dulu, ataupun menggunakan simulasi dengan alat-alat yang lain, itu menjadi bagian penting seorang dokter dan fisikal medis untuk treatmentnya terhadap pasien. Sekali lagi kita kembali ke sini. Inaksifasi sel itu sekali lagi merupakan efek dari interaksi antara radiasi dengan lesi atau sublesi yang berada di tubuh manusia. Sekali lagi, ini bisa menimbulkan kerusakan DNA. Kalau DNA-nya rusak, sekali lagi bisa diganti apa enggak? Bisa diperbaiki apa enggak? Gak bisa. Tidak bisa diperbaiki. Nah, pada bahasan-bahasan yang terdahulu, salah satu kerusakan DNA itu adalah banyak ini, salah satunya ada namanya crosslink. Ada namanya crosslink. Misalkan, ini kalau sudah rusak pada satu generasi, maka generasi selanjutnya itu akan mewarisi DNA-nya itu. Akan mewarisi DNA-nya. Misalkan saudara nanti menikah, kemudian qadarullah atau dengan kehendak Tuhan itu, saudara-saudara sekalian itu misalkan mendapatkan sebuah bukan ini memang kenyataan hidup bisa demikian, bisa terjadi timbul penyakitnya misalkan cancer atau misalkan diabetes. Kemudian saudara melakukan treatment, tentunya sudah dihitung dosisnya berapa oleh dokter dan psikiatris, kemudian dilakukan treatment. Nah, efeknya kemungkinan ada inaksifasi sel atau kerusakan pada DNA. Yang kita sebut mungkin salah satunya adalah crosslink. Kalau sudah hilang atau misalkan rusak, ada cacat di DNA-nya, maka anak atau keturunan saudara nanti juga akan mengalami kerusakan yang sama atau mungkin lebih buruk atau minimal ya, sekali lagi sama dengan rusaknya DNA yang saudara dapatkan. Nah, pengamatan kerusakan kromosom itu menyebabkan asumsi bahwa karena DNA memiliki dua untek, ini harus mengambil dua peristiwa untuk memecahkan unsur itu. Jadi bagaimana? Saudara-saudara sekalian, orang-orang kedokteran, orang-orang biologi itu membagi ada beberapa kejadian yang kita sebut sebagai T-cell activation, yang kemudian satunya kita sebut sebagai T-cell inactivation. Apa itu? T-cell activation itu ketika kemungkinan untuk mendapatkan atau mengaktifkan kembali sel baik secara kimia maupun secara fisika itu bisa dilakukan. Tetapi ada juga T-cell inactivation. Apa itu? Ketika sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati itu sama sekali tidak bisa diperbarui lagi, tidak bisa di-recovery lagi. Nah, itulah kemudian beberapa hal nanti menjadi kasus-kasus spesifik dalam beberapa penelitian. Inaksifasi itu, saudara-saudara sekalian, yang terjadi kerusakan DNA itu, artinya apa di sini? Artinya di sini terjadi penyimpangan kromosom. Nah, sekali lagi penyimpangan ini hanya misalkan kalau saudara melakukan treatment atau menggunakan radiasi sebagai sumber untuk treatment, maka di sini kromosomnya itu bisa menyimpang.
salah satunya bisa terjadi abrasi. Ya. Kromosom ini menyimpang, salah satu yang bisa terjadi abrasi. Abrasi itu apa? Abrasi ini nanti kita akan bahas, salah satunya konsekuensi dari abrasi ini adalah luka DNA. Luka DNA. Mari kita coba kembali ke model linear kuadratik ini. Sekali lagi, model linear kuadratik ini hanya terjadi pada daerah mana? Daerah mana? Ada dua keadaan. Yang pertama ada linear. Kenapa? Disebut sebagai linear kuadratik karena di sini ada namanya kuadratik itu berada di sini. Jadi linear kuadratik. Di bagian linear ini, dosis yang diberikan itu atau setara dengan efek kerusakannya itu setara dengan dosisnya. Tetapi pada bagian kuadratik, pada bagian bahunya ini, interaksi antara radiasi dengan materi, dengan sublesi, dengan lesinya, itu efeknya yang terjadi bukan hanya dosis, tetapi efek yang terjadi itu adalah kuadrat dosisnya. Maka pada bagian ini biasanya terjadi namanya single particle event. Tetapi di bagian sini kita sebut sebagai two different single particle event. Sesuatu yang dua hal yang berbeda, tetapi kemudian kita generate. Ya, orang fisika kemudian menggunakan ini diagram ini untuk mengenerate bagaimana kita memodelkan efek dari survival fraksinya atau fraksi dari kelangsungan hidup sel. Nah, pada bagian ini kemudian untuk memudahkan kita bagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, pada peristiwa mematikan tunggal atau single particle event itu kita sebut sebagai S1. Pada peristiwa akumulasi subletalnya atau two different single particle eventnya kita sebut sebagai S2. Jadi ini single particle event, yang kedua kita sebut sebagai two different single particle event. Ini terjadi pada linear dan ini terjadi pada kuadratik di bagian bahu kurva. Efeknya yang ditimbulkan adalah setara dengan dosisnya. Sedangkan pada bagian kuadratik setara dengan kuadrat dosisnya. Sekarang kita sudah mendapatkan S1 dan S2. Ini tadi berkaitan dengan efeknya yang kita sebut sebagai D tadi itu. Ya, interaksi antara partikel dari radiasi dengan lesi atau jaringannya. Ya, pada daerah linear tadi, ini pada daerah kuadratiknya menghasilkan S2, kejadian S2. Itu efeknya setara dengan D kuadrat. Nah, sehingga akumulasi mode kematian sel ya, itu diasumsikan independen, totalnya adalah S, besarnya adalah perkalian antara S1 dengan S2. Atau untuk memodelkan ini biasanya bisa juga disebut sebagai S-nya itu merupakan eksponensial. Karena apa? Grafiknya adalah grafik penurunan eksponensial. Maka eksponensial yang pertama adalah alfa dikalikan dosisnya, ini bagian linearnya, dikalikan dengan eksponensial perkalian beta dengan efek dosis kuadratnya. Nah, ini kemudian bisa secara matematis bisa kita perpendek menggunakan atau kita definisikan juga menggunakan ln. Ln S itu adalah alfa dikalikan D-nya, dosis efeknya tadi itu ditambah dengan beta kuadrat dosis efek pada daerah kuadratik. Sekali lagi, karena kurvanya menurun maka ada tanda negatif di sini. Nah, pertanyaannya adalah apa itu alfa dan apa itu beta? Alfa ini, saudara-saudara sekalian, itu adalah mewakili probabilitas kerusakan pada partikel tunggal tadi atau pada bagian single particle event tadi. Sedangkan beta itu mewakili probabilitas bahwa peristiwa pada different part single particle tadi itu
independen digabungkan menghasilkan kerusakan yang mematikan. Jadi probabilitas dua keadaan, ya, alfa dan betanya. Ini sekali lagi pada daerah linear, ini pada daerah kuadratik. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, saya persilakan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara menginterpretasi model linear kuadrat? Ya, oke, terima kasih. Nah, untuk menginterpretasikan ini, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat gambaran ini. Jadi, saya memberikan kondisi pada saudara-saudara tadi begini, ya, ada linear dan kuadratik terus. Jadi, pada bagian sini itu ada dua kemungkinan di linear. Kalau di linear modelnya seperti ini, kita bagi menjadi dua. Ini yang kita sebut sebagai D0. Tetapi pada bagian yang kuadratik itu setidaknya bukan satu, tapi kita menggunakan tiga kondisi. Karena pertama berbeda, kemudian begini. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini relatif sama, ini kita sebut sebagai D0-nya, tapi ini adalah kita sebut sebagai DQ-nya. Nah, DQ-nya itu adalah kuadratik ini. Atau biasa juga kita sebut sebagai D1-nya. Setelah D0, D1. Ini terjadi pada D1. Nah, di sini akan menghasilkan keadaan persentase. Kalau kemiringan awalnya atau terjadi pembunuhan selnya pada tunggal ini tadi, event tunggal tadi itu, kelangsungan hidupnya biasanya itu bisa sampai 37%. Tetapi kalau sampai di D0-nya ini, di D0-nya bagian yang kuadratik ini terjadi kemiringannya, itu bisa ditafsirkan, ya, antara alfa dan per betanya itu ada yang menafsirkan sampai 10. Ini pada kondisi ini. Kalau alfa per betanya itu perbandingannya itu antara 3 sampai 6. Itu ada yang membandingkan kemudian di bagian ketiga alfa per betanya antara 1,5 sampai 3. Masing-masing nilai ini memberikan kontribusi atau memberikan interpretasi yang berbeda. Contoh, di alfa per beta atau pada daerah ini, kemiringan hasil akhirnya atau probabilitas yang dihasilkan tadi itu dari alfa per betanya menghasilkan 10, maka itu artinya apa? Artinya bahwa selnya itu memerlukan treatment untuk kondisi kanker. Kondisi kanker. Sedangkan alfa per betanya 3 sampai 6 itu tumor. Sedangkan alfa per beta itu antara 1,5 sampai kurang lebih di 3 itu pada kondisi awal atau orang menyebut sebagai beginning cell atau deteksi awalnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mencoba mendeskripsikan kesimpulan akhir kuliah kita hari ini. Yang pertama, saudara harus mengetahui bahwa sel itu bisa dibedakan antara yang sel normal maupun sel yang terinfeksi. Dalam hal ini mungkin tumor atau kanker. Nah, sebelum melakukan treatment, saudara dapat menghitung sel yang hidup maupun sel yang mati itu dengan menggunakan manual, bisa juga menggunakan automatic software. Kemudian untuk melakukan treatment, ya, saudara sebagai physical medis nanti harus berhubungan dengan dokter untuk menghitung berapa fraksi yang harus diberikan pada pasien. Karena apa? Kaitannya dengan berapa target atau berapa sel yang kita harus tetap jaga, yaitu sel normalnya, dan berapa sel yang harus kita matikan, yaitu sel kanker atau tumor. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan model target dan model linear kuadratik yang ada atau kita buat kurva. Mudah-mudahan semakin jelas, semakin banyak pengetahuan saudara tentang materi kuliah kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Siap. Siap.